Oke teman-teman, di depan kita ini udah satu. Di depan kita ini ada R15 ya. R15 ini sesuai di thumbnail ya, mau dijual 8 juta teman-teman. Mantep banget, masih mulus banget kondisinya teman-teman. Motor ini salah satu motor teman saya. Jarang dipakai banget motornya karena teman saya ini motornya punya 4 ya. Dan ini yang jarang dipakai banget, bahkan nggak pernah dipakai mungkin ya. Dan ini tuh mau dijual sama dia dengan harga 8 juta teman-teman. Kalengnya masih berlaku 2024 ya. Pajak juga masih oke. Dan peminatnya juga udah ada sih ya. Teman saya juga yang mau beli. Di sini kita review aja teman-teman. Jujur kalau saya punya uang, sayang banget nih motor. Masih mulus banget keadaannya. Ini cuma debu aja ya teman-teman, karena ditaruh di garasi, jarang dikeluarin sampai berdebu kayak gini teman-teman. Wow, kondisinya mulus banget. Dan videonya bising ya teman-teman, karena di situ jalan raya ya, di depan rumah tuh jalan raya. Nah, jadi bising. Kita review apa adanya aja dengan kondisi video yang bising, yang kurang baik, dan pokoknya gitulah. Sebentar lagi motor ini akan diambil sama yang punyanya ya teman-teman, maksudnya sama yang mau belinya. Seblekernya udah pakai PND, sok belakangnya udah pakai PND ya, mantap. Ini juga udah diganti ya rantainya pakai triple S. Untuk ban juga masih utuh banget, ini masih bawaan dealer ya, belum pernah diganti, masih utuh banget bannya. Mantep banget. Dari kolongan mesin juga ini masih keren banget ya. Bentuk shock masih mulus, belum ada bocor. Untuk upside downnya juga masih keren banget. Apalagi untuk ban depan juga masih keren banget, mantap. Pokoknya untuk body ini keseluruhan keren, pokoknya keren. Sayang banget nih motor. Dari belakang ganteng, dari samping keren, dari depan cakep, sipit lampunya, keren banget pokoknya. Beruntung banget nih yang mau beli motor ini, udah gitu dijualnya murah pula ya. Sayang banget aku nggak punya duit ya untuk beli nih. Andai aku punya uang 8 juta, nggak bakalan aku kasih ke orang lain. Maksudnya nggak bakalan sampai orang lain yang beli. Oke, kita cek speedometernya ya, untuk memastikan bahwa motor ini jarang dipakai banget. Nah, teman-teman lihat sendiri ya, kilometernya baru 11.932 kilometer. 11.000 itu ya kecil lah. Sumpah beruntung banget ini yang beli motor ya. Beruntung banget. Oke, mantap. Semuanya masih berfungsi dengan baik. Coba kita hidupin ya. Wow, mantap. Untuk mesin juga halus banget, halusnya. Ini masih bawaan dealer semua, standar semua. Mantap.
Ih, normal semua. Mantap, 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 mantap. Biasanya itu kan ya, bagi kita untuk memastikan motor itu masih full grade, masih bagus dan jarang dipakai, itu kita suka memastikan itu dari handle rem ya. Handle rem itu kadang kan kalau misalnya kita udah sering banget dipakai tuh pasti di sininya habis ya catnya ya. Tapi di sini masih mulus. Ini cuma ada goresan sedikit. Ini bukan bekas ini ya. Bukan bekas tangan, nggak mungkin banget ini bekas tangan. Ini mungkin bekas kegesek apa gitu ya. Di sini juga ini pasti bekas kegesek-gesek ke tembok atau kemana gitu ya. Kalau bekas tangan tuh pasti di sini goresnya. Untuk grip juga pasti di sini udah banyak banget kotoran. Kalau misalnya motor sering dipakai itu pasti di sini banyak kotoran bekas tangan ya. Dan di sini gripnya mulus banget. Nah, bersih banget. Sedangkan motor ini jangankan dicuci, dilap aja nggak pernah teman-teman. Pokoknya kasihan banget motor ini di masa bodohin sama orang yang punyanya. Nah, untuk handle sebelah kiri juga, untuk handle kopling juga masih mulus banget. Nggak ada goresan bekas tangan karena jarang dipakai. Bukan jarang sih sebenarnya, nggak pernah dipakai motor ini. Nah, untuk handle juga nih masih mulus bawaan dealer ya, nggak ada kotoran dikit pun. Nah, padahal jarang dipakai motor ini. Nah, kembali lagi di sini di standar ini ya. Kalau motor sering dipakai, ini pasti kilap banget dan catnya itu pasti terkelupas karena sering banget diangkat diturunin oleh kaki. Jadi di sininya pasti catnya tuh berkelupas dan kilap banget. Dan di sini juga memang ada ya goresan atau kilapan, tapi ini sewajarnya motor dipakai gitu, nggak begitu mengkilap banget. Dan di sini juga kadang di sini terjadi gesekan yang parah kalau motor tuh sering dipakai. Nah, di situ poinnya teman-teman. Kalau teman-teman tuh memastikan motor jarang dipakai gitu. Di sini juga untuk tuas rem. Nah, di sini juga memang ada ya goresan, tapi ini sewajarnya motor dipakai, tapi enggak sering dipakai. Kalau sering dipakai nih pasti habis semua ya teman-teman ya. Catnya tuh pasti habis semua dan karat semua, ini hanya sedikit aja. Nah, itu poin penting teman-teman untuk memastikan motor nggak pernah dipakai. Oke, poin terakhir teman-teman ya, untuk memastikan motor ini jarang dipakai, kampas rem. Kampas rem ini masih tebal banget ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini besinya ya, dan ini kampasnya, itu masih tebal banget. Kalau motor ini udah berapa tahun sih ya? Untuk tahunnya sih saya kurang ngerti ya, kurang paham. Teman-teman cari sendirilah ya. R15 yang tipe ini tuh keluarnya tahun berapa? Intinya udah bertahun-tahun lah. Jadi untuk kampas ini belum pernah diganti. Kalau udah digunakan bertahun-tahun pasti habis. Dan ini kampasnya masih bawaan dealer dan masih tebal, menandakan bahwa motor ini nggak pernah dipakai gitu teman-teman. Kampas depan juga masih tebal sih teman-teman, tapi nggak kelihatan di sini ya. Pokoknya masih tebal lah. Dan di sini juga untuk bekas cengkeramannya tuh nggak begitu banyak ya, karena jarang dipakai ya. Sampai karat begini ya teman-teman, karena jarang keluar. Motor ini dibiarin begitu aja sama teman saya karena dia punya motor yang lain ya. Jadi motor ini tuh dianaktirikan, padahal motor ini tuh di kelasnya mantap banget ini motor nih, sumpah idaman banget. Kalau misalnya saya punya duit pasti sama saya nih. Jadi deg-degan saya nih.
8 juta bro, bayangkan R15 tahun muda. Ini generasi berapa ya? Generasi kedua kalau nggak salah ya. Pokoknya untuk soal tahun saya nggak ngerti ya kalau soal motor keluaran dari Yamaha itu. Karena saya lovers Honda, jadi saya kurang paham untuk Yamaha ya. Dan saya juga bukan reviewers motor yang ngerti motor gitu. Ini cuma hanya edukasi aja, dokumentasi aja bahwa motor ini tuh mau dijual, murah gitu loh teman-teman. Jadi apakah layak sih motor seperti ini tuh dijual 8 juta? Menurut saya tuh kayaknya wah rugi ya, dijual rugi kayaknya nih. Teman-teman searching lah di Google ya, atau di pasaran-pasaran tuh harga secondnya R15 di tahun sekarang itu masih berapa? Pasti masih di atas 20 jutaan lah ya. Tapi ini mau dijual 8 juta, entahlah yang punya nih. Biasanya di sini teman-teman nih, di sini biasanya ada 2 ya motor ya. Dan memang dia rumahnya juga ada 2, di sini 1 dan di sebelah sana 1. Motor yang lainnya tuh ditaruh di sana, dan di sini cuma ada 2. Biasanya di sini Honda Beat sama ini. Jadi di sana itu memang sempit juga, dan di sinilah garasinya yang paling luas. Biasanya di sini 2 motornya, dan berhubung satunya lagi keluar, jadi kita leluasa untuk reviewnya gitu. Nggak ada halangan nggak ada menghalangi untuk mereview. Wah keren banget nih. Coba kita cek toolkitnya, apa toolkitnya masih ada. Gimana nih cara bukanya? Gini ya. Belum pernah saya nih review motor R15, baru pertama ini. Di mana sih toolkitnya? Nah, untuk cara buka ininya, baris keduanya gimana nih? Oke lah, inilah, nggak usah kita cek toolkitnya ya. Untuk toolkit sih paling umum ya, paling biasanya ada obeng, ada kunci busi, paling seperti itu doang, nggak ada lagi yang lain. Mantap nih. Mantap banget. Semuanya masih original, masih bau dealer ini. Tuh contrengan warna dari dealer juga masih ada ya, masih banyak banget ini. Ya. Contrengan cat dari dealer juga masih banyak di sini. Ini 1, kita cari lagi ya untuk lebih memastikan bahwa motor ini tuh istimewa. Udah ya, untuk contrengannya udah nggak ada lagi. Biasanya contrengan seperti itu sih kebanyakannya di mesin ya. Berhubung mesinnya kehalang firing, jadi kita nggak bisa cek ke dalam mesin. Wah mantap banget ini teman-teman. Sayang banget ini saya videonya sendirian. Coba kalau ada 2 orang. Tadinya saya mau test drive ya, dan nggak menggunakan kamera juga, maksudnya nggak menggunakan GoPro. Di sini saya reviewnya menggunakan handphone, jadi susah kalau untuk test drive ya. Kayaknya sih masih nyaman banget ini. Coba saya taikin. Mantap banget ya, kaki saya tuh pas banget ini. Tinggi saya 175, jadi pas banget posisi duduknya. Suspensi juga masih oke teman-teman. Oke banget ini, belum ada yang bocor. Untung banget nih ya, untung banget teman saya yang mau beli motor ini. Kampret. Andai saya punya uang nih ya, saya pasti bakalan duitin ini mobil nih. Apa? Udah? Habis? Ada 4 doang, di atas 4 G. Di atas 4. 2 dompet. Oke teman-teman, gitu aja reviewnya.
Ini bukan review sih, ini lebih ke edukasi bahwa motor ini tuh mau dijual murah. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video berikutnya.